Apa kabar siang ini? Ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang. Nama saya Ibu Dewi. Saya punya satu suami namanya Pak Abraham. Karena Abraham kami punya anak banyak, 3 putra dan 2 putri. Jadi kami punya 5 orang anak dan 5 orang cucu. Kami bergereja di GBI Eklesia Jakarta tahun ke-29 tahun ini. Saya rasa cukup. Sama-sama berdiri yuk. Karena saya banyak bergerak di anak muda, saya selalu pakai yel-yel. Mana tangannya? Oke. Pegang mulutnya. Ucap firman. Ucap firman. Dengar firman. Simpan firman. Tangkap janji Tuhan. Bisa kok? Nanti ajarkan sekolah minggu ya. 3, 2, 1. Ucap firman, dengar firman, simpan firman, tangkap janji Tuhan. Keren, keren Pak Hengki. Peraturan kedua, jangan terpengaruh gerakan tangan saya, tapi perhatikan instruksi mulut saya. Kalau gerakannya salah, menggantikan saya khotbah. Yang setuju katakan amin. Ada Pak Hengki, terima kasih. Awas ya, 3, 2, 1. Ucap firman, dengar. Dengar di mana? Kenapa ikut saya? Jangan terkecoh. 3, 2, 1. Ucap firman, dengar. Dengar di mana? Kedua masih ada pengampunan ya. Awas ini yang ketiga ya. Oke. 3, 2, 1. Ucap firman, dengar firman, simpan firman, tangkap janji Tuhan. Ucap firman, dengar firman, simpan firman, tangkap janji Tuhan. Tangkap janji Tuhan. Tangkap janji Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Masih berdiri. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih Pak Hengki. Kita sama-sama buka 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang masih mencari-cari katakan aman. Yang lihat multimedia katakan haleluya. Amin. Oke. Wanita ayat genap, pria ayat ganjil. Ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Judulnya apa saudara? Hidup orang Kristen. 3, 2, 1. Mulai. Wanita, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih. Sama-sama. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Judul firman Tuhan hari ini adalah opportunity. Apa Bapak Ibu? Artinya apa? Peluang. Oke. Judul firman Tuhan hari ini adalah kesempatan. Lagu ini 10 tahun terakhir ini sangat terkenal. Diciptakan oleh hamba Tuhan dari Kupang, almarhum Bapak Wilhelmus.
lagunya begini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya mau tanya, kesempatan itu apa? Grup A, grup B. Kesempatan adalah ada orang di sini. Kesempatan adalah tadi sudah bilang peluang. Grup A peluang, grup B ada suara? Oke. Karena ini ada gembala sidang dua-duanya ini. Ada Pak Jibrail sama Pak Hengki. Pak Gembala, kesempatan itu apa selain peluang? Waktu yang diberikan. Ada lagi? Yang pernah nonton bola? Loh, jangan merasa dosa, saya juga nonton bola. Yang pernah nonton bola? Oke. 6 tahun yang lalu itu Piala Eropa yang namanya Maroko melawan Kroasia. Kroasia menang berkali-kali dan Maroko menang bisa dihitung dengan jari. Betul? Semua itu prediksikan begini. Pasti Kroasia menang. Saya pegang Maroko Pak Gembala. Sekali Maroko tetap Maroko. Jadi sebelum pertandingan itu saya bilang begini. Kita ini hamba Tuhan ya. Pertaruhannya harus kudus. Yang menang harus ditraktir sama yang kalah. Yang kalah harus traktir bakso sama es campur. Kami 8 pendeta itu sepakat. Oke. Malam itu pertandingan Bapak Gembala. Agak deg-degan juga karena menit-menit awal itu Kroasia serang, Maroko bertahan. Kroasia serang, Maroko bertahan. Kroasia serang, Maroko bertahan. Ketika Kroasia mulai lemah, Maroko masuk dan tercipta gol jam 2 malam. Gol, saya itu sampai loncat saudara. Yang namanya kesempatan itu peluang, yang namanya kesempatan itu chance. Yang saya katakan amin. Secara manusia gak mungkin Maroko menang, betul enggak? Tapi ternyata dia punya chance untuk menang. Amin. Kesempatan itu bahasa aslinya adalah koros. Sama-sama ikutin saya. Koros, bukan boros ya. Koros. Koros itu artinya momentum. Artinya waktu. Dalam hidup ini ada 3 tipe orang. Orang yang pertama adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Orang yang melewatkan kesempatan. Tipe yang kedua adalah orang yang menggunakan kesempatan. Tipe yang ketiga adalah orang yang bukan menggunakan kesempatan saja, tapi bisa menangkap dan menciptakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ciri orang yang melewatkan kesempatan itu seperti ini. Banyak alasan, suka menunda. Kalau disuruh ke gereja bilang begini, masih ada minggu depan. Kalau saudara nggak datang, Pak Gembala tanya, kenapa nggak datang? Ada keluarga pesta, oke. Minggu depan lagi nggak datang. Kenapa nggak datang? Ada arisan keluarga. Minggu ketiga nggak datang. Kenapa nggak datang? Ada urusan. Dan bilang begini, Pak Gembala tenang kan 1 tahun 52 minggu. Kalau nggak bisa minggu ini kan ada minggu depan, nggak ada bulan ini kan ada bulan depan, nggak bisa tahun ini kan tahun depan. Dengar baik. Masalahnya kita nggak pernah tahu loh Pak Jibrail. Apakah nafas hidup saya, nafas hidup kita nyampe di minggu depan? Kita nggak pernah tahu. Betul enggak? Mati nggak harus muda loh. Mati nggak harus sakit dulu loh. Yang muda jangan bilang aman. Yang tua jangan ketakutan. Karena kedaulatan Tuhan panggil kita, nggak peduli anak-anak, nggak peduli masih muda, Tuhan bisa panggil kita. Jangan punya prinsip begini, Tante Dewi masih muda, kaya raya, foya-foya, mati masuk surga. Kata siapa?
orang-orang yang melewatkan kesempatan itu begitu ibadah pilih ke kebun. Betul enggak? Saya mau tanya, di sini yang suami istrinya sama-sama ke gereja angkat tangan. Yang suami istri duduk di sebelahan angkat tangan. Keren. Tepuk tangan untuk pasangan-pasangan yang setia. Amin. Kadang-kadang saya dapatin begini loh. Istrinya rajin ke gereja, suaminya di rumah. Ada enggak? Ada yang suaminya rajin ke gereja, istrinya memilih di rumah momong cucu. Ada enggak? Halo? Jangan banyak alasan. Hidup ini sebuah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan dengan dosa yang terus-menerus. Dosa yang ulang-ulang. Mabuk dikasih tahu. Jangan mabuk. Kalau nggak mabuk nggak punya temen. Orang mabuk itu temennya banyak. Betul enggak? Orang yang melewatkan itu seperti ini. Sekali mabuk tetap mabuk. Halo? Masa ada yang selingkuh itu? Periode 1, periode 2, periode 3. Halo, sungguh terlalu ini. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Orang pernah berdosa, orang pernah lakukan kesalahan. Tapi ketika engkau dengar kebenaran, stop dengan dosa-dosamu. Amin. Kita nggak pernah tahu loh, kapan Tuhan panggil kita. Saya yang khotbah aja, nggak tahu nafas saya sampai besok. Saya sudah tahu. Halo? Bilang kanan kiri. Jangan sia-siakan kesempatan. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan. Kuliah yang benar. Amin. Sekolah yang benar. Bekerja yang benar. Pelayanan yang benar. Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah orang yang menggunakan kesempatan. Contohnya begini, dari minggu lalu sudah diumumkan. Minggu depan yang khotbah Pendeta Dewi Abraham dari Jakarta. Dia dikenal pendeta gaul yang suka pecicilan. Pasti kan penasaran kan, orangnya seperti apa ya, gitu kan. Saudara pasti datang, betul enggak? Itu namanya menggunakan kesempatan. Kalau yang nggak menggunakan kesempatan pasti begini. Anda peduli mau Dewi Persik, Dewi Abraham, Dewi Sandra, aku lagi malas ke gereja. Ini orang yang bebal. Halo? Amin. Ibrani 10:25 katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi ibadah itu nggak cukup hanya minggu. Mana aminnya? Kalau ada komsel juga ikut. Ada kaum wanita juga ikut. Ada kaum muda juga ikut. Ada doa malam juga ikut. Sorry tuh saya, karena begini. Kadang-kadang orang itu suka tipe yang namanya KKR. Betul enggak? Suka yang namanya kesembuhan ilahi. Tapi giliran doa puasa, giliran doa malam, pesertanya tambah sedikit. Betul atau benar? Dengar baik. Katanya doa adalah nafas hidup. Berarti kalau kita nggak berdoa, kita nggak bernafas. Betul atau benar? Rohani kita yang mati. Gunakan kesempatan. Selama kita masih bisa bersama pasangan kita, itu kesempatan buat kita. Amin. Jangan suka berkelahi. Amin papa mama. Bersyukur hari ini masih hidup. Yang setuju katakan amin. Saya bulan April kemarin pelayanan ke Blitar. Saudara suami itu kan punya durian, kebun durian. Waktu buka durian yang pertama, saya masih diam. Begitu suami saya buka durian yang kedua, lah istri itu kan punya pengaruh, betul enggak? Saya sudah begini, Pak Hengki. Dia bilang gini, "Enggak apa-apa Mas, satu lagi." Saudaranya bilang begini, kapan kadang-kadang saja, enggak selalu sering. Saya bilang, "Dengar Pak Pendeta ya, saya enggak mau jadi janda muda ya." Saya bilang gitu. Saya mengasihi suami saya, jadi kadang-kadang istri terus cerewet supaya suami itu tidak kebablasan. Amin. Sudah tahu darah tinggi, makan kambing, itu kan cari masalah. Amin.
Karena menurut survei gini Pak Gembala, kecerewetan istri adalah bukti cintanya sama suami. Amin ibu-ibu. Loh, suami kita ini kalau pesta ada babi tore, babi panggang, babi goleng. Kalau istri nggak begini, itu terus saja makan nggak berhenti. Betul nggak bapak-bapak? Halo? Tapi cerewetnya harus pada tempatnya. Kita kembali. Yang kedua tadi adalah tipe orang yang menggunakan kesempatan. Tipe yang ketiga, yang kerajaan Allah saat ini cari adalah orang-orang yang bukan hanya menggunakan kesempatan, tapi bisa menciptakan kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang banyak mengeluh ketika COVID, selesai COVID, kalau boleh jujur kondisi ekonomi di berbagai tempat itu berantakan, tidak stabil. Betul atau tidak? Tapi dengar baik, orang-orang yang mencintai Tuhan, Tuhan berikan pewahyuan yang luar biasa untuk tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Saya punya teman Pak Gembala, dia itu ibu rumah tangga, karena perusahaan suaminya bangkrut, akhirnya pabriknya tutup, dapat pesangon. Ibu ini yang setiap bulan biasanya tinggal terima gaji, uang itu makin lama makin menipis. Betul nggak ibu-ibu? Kalau tanya keuangan, tanya sama ibu-ibu. Amin. Dia bingung. Tuhan, dia seorang pendoa. Tuhan, aku bingung, uangku makin habis. Ini gimana? Roh Kudus berikan pewahyuan. Lihat sebelahmu. Dia melihat ke sebelah. Tanah kosong. Maksudnya apa Tuhan? Kamu bercocok tanam. Tuhan kasih hikmat untuk bercocok tanam. Terus dia bilang, Tuhan dari kecil aku anak bungsu, anak yang manja, aku tidak pernah kerja. Tapi karena Roh Kudus suruh aku taat. Dia pergi ke Gramedia, dia mulai belajar tentang bercocok tanam. Akhirnya dia mulai tanam bayam dan tomat. 3 bulan kemudian sudah menjadi tanaman yang siap dijual. Bayamnya bagus-bagus, bayam organik. Dia titipkan di satu toko yang namanya Tokopedia. Semangat 45 Pak Gembala. 1 minggu kemudian ditunggu. Laku berapa? Menurut grup A berapa? Grup B berapa? Kira-kira laku berapa? Berapa? Yang keras saya nggak dengar. Tamborin laku berapa kira-kira? Tebak aja, salah juga saya nggak suruh khotbah. 20 ikat. Ada lagi? Grup B? 50 ikat. LCD. Pak Gembala? Laku semua. Pak Hengki? Laku berapa kira-kira? Mana yang 10 angkat tangan? Mana yang laku 20? Mana yang laku 50? Mana yang laku 100? Mana yang laku semua? Dengar baik. Sudah berjuang, sudah berusaha, sudah sukacita, 1 minggu laku 1 ikat. Nangis Pak Gembala, dia protes. Tuhan, Tuhan, aku sudah berjuang, aku sudah taat, kenapa cuma laku 1 ikat? Ini menghina sekali. Nangis dia. Dia terus berdoa, dia puasa. Roh Kudus bilang begini, apa yang ada di tanganmu? Tuhan, kalau di tanganmu saya itu tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Yang ada di tanganku handphone. Ayo siapa yang gak punya handphone angkat tangan? Nanti Pak Hengki akan belikan. Maksudnya apa Tuhan? Yang ada di tanganmu tuh handphone. Tuhan kasih pewahyuan. Jadi marketing. Mulailah Pak Hengki jadi marketing ibu ini. Pak RT di WA. Pak RW di WA. Teman senam di WA. Teman arisan di WA. Teman gereja di WA. Sampai Pak Gembalanya di WA. Ibu ini sampai bilang begini contohnya, Pak Jibrail, ini yang namanya tomat ini organik, namanya bayamnya ini bayamnya organik,
tanpa pestisida. Pak Gembala kan manis, nanti tambah manis kalau minum jus tomat saya loh. Wanita itu kalau promosi di luar akal sehat, betul nggak? Namanya Pak Gembala kan nggak enak hati toh. Kata Bu Gembala, sudahlah Pak, kita beli aja, kasihan. Saudara tahu, hari ini omset ibu yang tadinya seminggu 1 ikat, hari ini coba tebak berapa ikat? 100 lagi. Karena promosi yang luar biasa. Hari ini Pak Gembala, 1 minggu laku 300 sampai 500 ikat. Tepuk tangan buat Tuhan. Harus punya mental pejuang, harus punya mental pemenang. Jangan menyerah karena keadaan dan kenyataan. Amin. Kalau menyerah, ibu tadi selesai. Sudahlah, nggak ngurusin bayam, nggak ngurusin tomat. Tapi ketika dia mau berjuang, Tuhan bela. Halo? Tidak ada orang yang malas dalam kerajaan Allah. Amin. Bilang kanan kiri, kita harus rajin dan tetap kerja keras. Amin. Amin. Saya biasanya masuk di kampus-kampus, hari Jumat saya khotbah di anak-anak muda. Saya selalu tanya sama mereka, mau jadi apa? Dokter Kak Dewi, umur saya 50 tahun, sekarang 55, mereka masih panggil Kak Dewi. Mujizat. Mau jadi apa? Dokter Kak Dewi, keren. Mau jadi apa? Insinyur Kak Dewi, mantap. Mau jadi apa? Guru Kak Dewi, keren. Tapi ada beberapa anak muda, dia bilang saya begini, Kak Dewi, saya hanya kuliah di Jakarta. Setelah lulus, saya akan kembali ke kampung halaman saya. Saya akan mendirikan perusahaan supaya anak-anak di desa, anak-anak di kampung bisa bekerja di tempat saya tanpa harus pindah ke kota. Yang setuju katakan amin. Engkau boleh kuliah di Jakarta, engkau boleh kuliah di Bali, engkau boleh kuliah di Kupang, tapi kembali ke desamu, kembali ke kampung halamanmu. Bangun bangsamu, bangun desamu. Yang setuju katakan amin. Anak muda dengar baik, jangan hanya mau nyaman di kota. Kalau engkau tahu desamu adalah desa tertinggal, punya hati untuk membangun desamu. Amin. Kita bukan hanya pribadi yang menggunakan kesempatan, tapi belajar menangkap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Jangan kalau ada masalah sedikit mudah menyerah. Aku nggak sanggup Tuhan. Amsal 24 ayat 10 katakan gini, orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang namanya Petrus. Kenapa Petrus tulis tentang kesempatan? Karena Petrus adalah pribadi yang mendapatkan second anointing atau kesempatan yang kedua. Kesempatan yang pertama, Tuhan panggil Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi yang menyedihkan Bapak Ibu, ketika Yesus mati, Petrus hilang harapan. Petrus mulai kecewa. Saya pikir dulu Tuhan Yesus yang menjadi raja di Roma. Saya pikir Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Tapi ternyata Tuhan Yesus mati. Petrus ini kecewa. Dan bahayanya orang yang kecewa itu begini, menjadi provokator. Dia bilang gini, Andreas, rasanya kita nggak ada harapan. Yesus sudah mati, udah selesai impian kita. Ayo kita jadi penjala ikan kembali. Betul enggak? Bisa dibaca Yohanes 21 loh. Orang yang kecewa di gereja itu bahaya, menjadi provokator. Tidak ada di tempat ini. Amin Pak Gembala. Dan bilang begini, jangan di gereja ini, di gereja sana musiknya lebih bagus, pembicaranya dari luar negeri, luar angkasa. Halo? Jadilah motivator dan inspirator di gereja ini, bukan provokator. Amin. Jangan kebiasaan ajak pindah-pindah gereja. Amin. Tertanamlah di sini, bertumbuhlah di sini, maka engkau Tuhan akan memakai hidupmu. Amin. Kita kembali. Mengapa Petrus tuliskan seperti ini? Waisailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa apa? Berdoa. Untuk berdoa perlu yang namanya penguasaan diri.
Karena peperangan terberat itu di pikiran. Betul nggak ibu-ibu? Sementara di gereja lagi menyembah Tuhan, ku pandang wajahmu, tiba-tiba ingat, tadi perasaan kompor belum mati, air ledeng masih nyala, ini tagihan tiap bulan malah bengkak. Oh, ini gak fokus sama Tuhan, betul gak? Haleluya. Kalau berdoa belajar untuk fokus. Petrus pernah alami Lukas 22, ketika Tuhan bilang gini, memisahkan diri seperlempar batu, Tuhan bilang begini, berjaga-jaga, berdoa. Berapa jam? Yang bilang 50 jam siapa? Satu jam. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus kembali, mereka ngapain? Tidur. Orang kalau rohnya nggak berjaga ya, berdoa itu mudah mengantuk. Betul enggak? Jangan remehkan loh doa. Saya suka almarhum Bill Graham katakan gini, tidak ada sesuatu yang hebat yang kita bisa buat kecuali memiliki doa yang kuat. Gereja ini akan tumbuh, gereja ini akan berkembang, gereja ini akan kuat kalau memiliki kehidupan doa yang kuat. Amin. Jangan pakai alasan begini, tante, roh kan penurut, daging itu lemah, itu alasan orang males. Betul enggak? Apalagi Sumba sekarang jujur mulai dingin, betul enggak? Halo? Putuskan untuk berdoa atau melanjutkan tidur? Amin. Enak mana doa sama tidur? Galatia 5 ayat 16 katakan ini, putuskan hari ini engkau mau hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Daging ini harus didisiplin. Yang setuju katakan amin. Jangan ngikuti ngantuk. Saya ini kemajuan teknologi saya senang saudara ya. Kita banyak tahu hal-hal yang baru. Tapi kadang-kadang kemajuan teknologi bukan membuat kita dekat sama Tuhan, tapi menjauh dari Tuhan. Betul atau benar? Dulu mama-mama itu, emak-emak itu sebelum punya HP Android itu, bangun tidur, ku pandang wajahmu dan berseru. Sekarang handphonenya canggih, handphonenya terbaik, bangun tidur, buka mata, pasang status, ganti profil. Betul atau tidak? Belum menyapa Tuhan, tapi sudah menyapa gadgetnya. Saya sedih banget begini saudara. Katanya mencintai Tuhan, tapi prioritasnya bukan Tuhan. Katanya mengasihi Tuhan, prioritasnya bukan Tuhan lagi. Saya kemarin terharu juga dengan pesan Bapak Paus. Dia katakan begini loh, salah satu penyebab rohani jemaat mundur itu pemakaian gadget yang berlebihan. Betul enggak? Kalau suruh berdoa ngantuk, kalau suruh baca firman Tuhan mau tidur. Betul enggak? Sampai Paus katakan gini, misa itu ibadah yang kudus, sementara orang sibuk selfie, sibuk jepret sana jepret sini, enggak kusuk lagi. Betul enggak? Halo? Jangan foto saya ketika saya khotbah, tapi nanti kita foto setelah kita selesai ibadah. Yang setuju katakan amin. Fokus sama firman Tuhan. Amin. Ternyata ini yang dihadapi. Kesempatan apa yang harusnya ada dalam hidup kita? Kesempatan untuk mencari Tuhan. Amin. Kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan prioritas utama dan yang terutama. Amin. Haleluya. Orang yang mencari Tuhan itu seperti ini. Berikan prioritas yang terbaik, intensitas yang terus-menerus, dan kualitas yang terbaik. Saya mau tanya, yang sudah jadi suami istri, dulu pernah pacaran, angkat tangan. Oke, saya mau tanya sama Bapak ini ya. Oke, pernah pacaran kok? Oke. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, harusnya Tuhan di atas kebutuhan yang lain. Kalau bapak ini ketika jatuh cinta sama ibu, orang tuanya suruh gini, kakak nanti jangan lupa ya
mampir ke rumah paman ambil itu. Selesai orang tua tutup, calonnya telepon, Kak, Beb, Hani, saya nggak tahu lah namanya. Lagi di mana? Kakak jemput. Soalnya kalau naik angkot terlalu lama. Saya mau tanya, yang didahulukan pacarnya atau orang tuanya? Pacar. Karena apa? Prioritas. Bicara tentang apa? Intensitas. Walaupun bapak ini habis ketemu nih, sudah pulang sampai di rumah, masih mau ngobrol, betul enggak? Aku sudah sampai loh, ya kamu cepet tidur, kenapa kamu belum tidur? Masih mau ngomong sama kamu. Kalau orang pacaran dari tikus lati, tikus tong-tong, tikus sawah, itu keluar semua. Ada aja bahan yang diomong, betul enggak? Tapi ketika masuk pernikahan, suami itu irit bicara, maafkan saya. Kalau diajak ngomong, betul enggak ibu-ibu? Irit bicara. Kadang-kadang istri sampai ngomong begini, Pak, anak-anak sudah mulai sekolah, beli seragam. Tapi SPP naik. Kalau ada rapat papa datangnya. Betul enggak? Jawabannya Kalau engkau mengasihi Tuhan, sering ngobrol. Intensitas. Yang terakhir, kualitas. Kualitas ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik. Kalau masih pacaran, bapak ini kan banyak memuji toh. Kamu cantik pakai baju ini, rambutmu bagus loh. Tapi setelah menikah, istri sudah berdandan, suami ditanya, cantik gak? Ya cantik, tanpa melihat. Kalau hidupmu dengan Tuhan berikan prioritas yang terbaik, intensitas yang terbaik, kualitas yang terbaik, rohmu akan haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Ketika masih pacaran kata-katanya berkualitas, Hani, Beb, Bebe, Angsa. Tapi kadang-kadang begini, setelah menikah maafkan saya, kata-kata yang kasar sering keluar. Betul enggak? Pria itu bicara sedikit, tapi kadang bikin hati sakit. Betul enggak ibu-ibu? Kalau wanita itu terlalu banyak bicara, sehingga buat suami pusing kepala. Betul atau benar? Tapi kembali lagi ya pesan saya ya, gunakan waktu yang terbaik, mumpung pasangan hidupmu masih bersama-sama dengan engkau. Amin. Tadi yang pertama apa? Kesempatan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, kesempatan apa? Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk berbuat kasih. Galatia 6 ayat 10 katakan gini, saudara-saudaraku yang kekasih, selama masih ada kesempatan, berbuatlah baik kepada siapa? Universal. Semua orang, terutama kepada orang-orang yang seiman. Berbuat baik dengan ketulusan, bukan pencitraan. Yang setuju katakan amin. Kalau pencitraan itu sudah supaya dipuji orang, betul enggak? Baik itu harus, tapi bukan pura-pura baik. Amin. Bu Dewi, kenapa saya harus baik? Dia kan jahat sama saya. Kenapa harus tetap baik? Dia kan sudah merugikan saya. Kenapa harus baik? Dia kan sudah menghancurkan nama baik saya. Dengar baik, apapun yang terjadi, kebaikan kita harus tetap muncul. Amin. Efesus 2:10 katakan gini, dari semula Tuhan ciptakan kita, Tuhan desain kita, Tuhan bentuk kita untuk berbuat baik. Amin. Baik dibalas baik biasa. Betul enggak? Jahat dibalas jahat normal. Jahat dibalas baik itu namanya luar biasa. Saudara, penjara enggak akan penuh kalau jahat dibalas dengan baik. Amin. Haleluya. Tetaplah berbuat baik sekalipun kau disakiti. Tetaplah berbuat baik walaupun kau dirugikan. Amin. Ibrani 2:18 katakan begini, Yesus yang kita sembah
sudah mengalami yang namanya difitnah, sudah mengalami yang namanya dipojokkan, sudah mengalami yang namanya dihancurkan nama baik, tapi dia tetap tenang. Amin. Jadi hari ini kalau kita dijahati, dirugikan, berbuatlah baik. Yang setuju katakan amin. 5 tahun terakhir ini Pak Gembala, Tuhan bawa saya untuk melayani orang-orang preman, orang-orang jahat, saudara. Saya khotbah Natal di tempat para preman. Sekalipun mereka preman yang luar biasa, mereka mengadakan ibadah Natal. Saya mau khotbah, saya tanya suami saya, "Pak, aku ini khotbah apa ya?" "Ya kamu minta Roh Kudus tuntun lah." Ya sudah, saya sampai di sana, saudara. Dibuka pintunya. Itu preman itu ke gereja, ke persekutuan doa, bawa parang, bawa senjata tajam. Ketika saya datang, mereka hormatin saya. "Silakan Mama Pendeta, silakan Mama Pendeta." Sudah. Saya khotbah. Saya bilang begini, "Saudara, percaya Yesus baik? Amin, haleluya. Dengar baik. Saya ini orang berdosa loh. Saya banyak dosanya loh. Saudara juga orang berdosa. Tapi kasih ilahi yang tanpa syarat itu mengampuni kita dan menyelamatkan kita." Ada amin, semua tepuk tangan. Coba Pak Gembala kalau saya khotbah begini, "Hei ular beludak, bertobat." Oh, enggak bisa pulang saya, betul enggak? Senjata tajam loh. Tuhan bawa saya juga pelayanan di para waria. Saya mengajarkan mereka keluar dari kewanitaannya. Saya sapa mereka begini, "Salam, salam, salam, salam." Saya tanya, "Apa kabar?" Harusnya kan gini, "Dahsyat, luar biasa." Yes, yes. "Apa kabar?" "Dahsyat, luar biasa." Yes. Jadi Pak Hengki saya tuh hampir ketawa itu, saudara. Tapi saya mengasihi mereka. Saya bilang begini, di surga itu tidak ada yang namanya waria, adanya cuma pria dan wanita. Ayo belajar. Salam, 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 salam. Lama-lama ya salam, ya walaupun masih agak melambai. Tapi dengar baik, tangkap kesempatan yang Tuhan berikan. Tetaplah berbuat baik. Amin. Kalau hukum rimba kan mengatakan begini toh, kalau dia baik sama aku bisa baik sama dia. Kalau dia jahat sama aku bisa lebih sadis. Pernah dengar? Itu pepatah rimba loh. Kalau prinsip kerajaan Allah, sedapat-dapatnya bergantung kepadamu. Disakiti, berbuat baik. Dikhianati, berbuat baik. Difitnah di Facebook, berbuat baik. Yang pernah difitnah di Facebook angkat tangan. Yang pernah difitnah, kalau nggak difitnah nggak usah angkat tangan. Oh, enggak ada ya? Oh, bersyukur. Saya ini pernah difitnah, saudara. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Saya diem. Teman-teman saya bilang gini, "Dev, klarifikasi. Saya nggak mau buang waktu. Saya sibuk." Kalau kita benar, Tuhan dan waktu yang akan membantu. Yang setuju katakan amin. Karena gembala saya Pak Hengki tegur saya dan bilang, "Dewi, kamu itu khotbah dari ujung ke ujung, tolong klarifikasi." 17 Desember 2020 akhirnya saya klarifikasi. Saya bilang, "Salam, berita yang di Facebook itu tidak benar. Keluarga saya baik-baik saja. Susah jadi pendeta cantik, karena saya cantik saya difitnah. Kalau saya nggak cantik nggak akan difitnah. Terima kasih, saya makin terkenal. Tuhan Yesus memberkati." Amin. Respon hati harus benar. Jangan satu naik status, ganti naik status. Amin anak muda. Loh, saya ini bingung kok. Kadang-kadang Facebook itu ngalahin Tuhan loh. Marah di Facebook, PDKT di Facebook, jatuh cinta di Facebook, tersinggung di Facebook, nagih hutang di Facebook. Betul enggak? Gunakan media sosial untuk sesuatu yang baik. Gunakan media sosial untuk sesuatu yang membangun. Amin. Tulis status itu yang benar lah. Jangan takut.
Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Itu kan menguatkan orang-orang yang membacanya. Amin. Jangan tulis status dunia tak adil bagiku. Kita kembali ya. Kesempatan untuk berbuat baik. Saya diberkati dengan kesaksian Bunda Teresa. Bunda Teresa seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menginjil di Kalkuta, India. Suatu saat dia menginjili seorang bapak umur 73 tahun. Selalu Bunda mendoakan. Satu saat bapak ini sakit keras, pingsan. Ketika pingsan, dilarikan ke rumah sakit. Hari kedua dia sadar. Dia tanya sama pegawai rumah sakit, "Suster, saya di mana?" "Di rumah sakit, Bapak." "Siapa yang bawa saya ke sini?" "Nanti ada seorang yang akan ke sini jam 10 pagi." Jam 10 pagi Bunda Teresa datang mendoakan pasien yang lain termasuk bapak itu. Bapak itu tanya begini, "Bunda, kenapa Bunda mendoakan saya?" Bunda Teresa bilang, "Saya mendoakan semua orang yang saya temuin." Bapak ini tanya, Bunda tahu nggak siapa saya?" Bunda Teresa bilang, "Saya nggak kenal Anda. Tapi kenapa Bunda susah payah membawa saya yang sakit ke rumah sakit ini?" Bunda Teresa bilang begini, "Saya mengasihi kamu Bapak, saya mengasihi siapapun yang saya jumpai." Bapak ini bilang, "Bunda tahu siapa saya?" "Saya enggak tahu." Bapak ini bilang, "Tahu enggak Bunda, saya benci sama Bunda. Saya ingin bunuh Bunda. Karena Bunda sudah mengkristenkan orang-orang di Kalkuta. Bunda mengajar, Bunda mendoakan, Bunda menyampaikan Alkitab, menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin bunuh Bunda. Tapi kenapa Bunda baik sama saya?" Ini jawabannya. Tuhan Yesus mengasihi aku. Dan Dia suruh aku mengasihi engkau. Amin. Kalau suami yang bermasalah sama istri, kalau suami melukai perasaanmu, katakan, "Tuhan Yesus mengasihi aku. Dia suruh aku mengasihi engkau." Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Kalau istrimu kadang-kadang cerewetnya dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari, katakan begini, "Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus mengasihi aku. Dia suruh aku mengasihi engkau." Amin. Yang ketiga, kesempatan yang ketiga. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memberikan tumpangan. Memberikan tumpangan itu seperti ini. Saya ada di Sumba. Saya tinggal di rumah keluarga Pak Michael. Makan minum saya, istrinya Pak Michael yang atur. Itu namanya memberikan tumpangan. Arti memberikan tumpangan yang kedua itu seperti ini. Ketika kita memberikan hidup kita, ketika kita membantu orang, itu yang namanya memberikan tumpangan. Kemarin kami dari Kodi, kami tinggal di rumah keluarga Bapak Herman Jamarunda. Beliau nggak punya anak, tapi 16 anak dia sekolahkan. Anak tetangga yang nggak mampu, ponakan yang nggak mampu, saudara yang nggak mampu, ditampung di rumahnya. Hari ini kemarin saya dengar cerita, Bu Pendeta sudah insinyur, Bu Pendeta sudah jadi guru, Bu Pendeta sudah jadi tentara, Bu Pendeta jadi guru olahraga. Sekalipun mereka nggak punya anak, Tuhan kirimkan orang-orang yang harus ditolong. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kesempatan apa menurut 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11? Yang terakhir, kesempatan untuk melayani Tuhan. Mana aminnya? Melayani itu bukan tugas Pak Hengki saja, bukan tugas saya, bukan tugas Pak Gembala Saudara, tapi tugas kita semua. Yesus sudah melayani kita. Kadang-kadang terlalu banyak alasan orang menolak untuk melayani. Pak Gembala belum siap. Pernah dengar? Pak Gembala rasanya nggak layak saya melayani. Saya banyak dosa. Kalau disuruh berdoa, tolong pimpin doa. Pak, jangan saya Pak, yang lain. Pernah saudara lihat orang suruh melayani lempar-lempar? Halo? Nggak ada bocoran, saya belum sempat ngobrol sama Pak Gembala, betul?
Melayani itu kehormatan, bukan beban. Selama masih ada nafas hidup, layani Tuhan. Sekarang kan yang pemegang suara bagus kan Ambon, Medan, Kupang, dan Manado. Harusnya nggak ada alasan kalau disuruh singer dan song leader. Amin. Jangan bilang ini, Pak, gak bisa Pak, saya ngobrol aja fales Pak. Aduh, ya sudah, jadi terima tamu. Yang penting modalnya senyum, betul enggak? Loh saudara, yang jadi petugas kolektor, yang terima tamu, yang khotbah seperti saya, upahnya 1 dinar loh. Halo? Bukan berarti kami lebih hebat loh. Kita sama-sama hamba, yang setuju katakan amin. Lukas 17 ayat 10 katakan begini, kami ini adalah hamba-hamba yang harus melakukan tugas tuannya. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Yesus sudah mati buat kita, Yesus serahkan nyawanya buat kita, Yesus sudah melayani kita. Harusnya kita melayani Tuhan tanpa banyak alasan. Amin. Saya merindukan begini Pak Gembala, ketika engkau dengar kebenaran ini, segera ambil keputusan untuk melayani. Amin. Kalau yang remaja, tamborin. Kalau ibu-ibu seperti saya ya agak susah, kalau badannya kurus gak apa-apa. Karena kami wanita kalau sudah menikah mengembang ke kanan, mengembang ke kiri. Yang masih muda remaja, ambil tamborin. Amin. Haleluya. Jangan kalau ada pelayanan ditukar, gak bisa Pak Kem, hari ini gak bisa, minggu depan. Aduh. Jangan banyak alasan untuk pelayanan ya. Malu loh sama Tuhan. Amin. Haleluya. Tante, kenapa saya harus melayani Tuhan? 1, karena Dia sudah melayani kita. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Upah kekekalan menanti hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan gini, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang menanti adalah upah kekekalan. Kalau ada masalah dalam pelayanan, kita ada orang Sumba, ada orang Kupang, ada orang Jawa, ada suku-suku yang lain. Selisih itu normal. Tapi selama ada kerendahan hati, saling mengasihi dan memaafkan, pelayanan akan berjalan dengan baik. Ingat, yang saudara lain bukan Pak Gembala, tapi Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi harapan saya, doa saya, jangan ada yang menunda pelayanan, apalagi menolak pelayanan. Layani sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, siap melayani Tuhanku? Amin. Yang terakhir, saya mau saksi. Saya 5 bersaudara. Adik saya nomor 5 itu pinter main musik. Dia bisa main organ, piano, bisa main drum, bisa gitar, melodi, dan bass. Ketika umur 13 tahun, SMP kelas 1, saya bilang begini, Dek, kamu kan punya potensi, kamu melayani Tuhan ya. Adik saya bilang, iya Kak, nanti pasti melayani. SMP kelas 2, kelas 3, saya sudah ingatkan, Dek, melayani Tuhan, aku sibuk mau ujian Kak. Saya masih maklum, ya sudah. SMA kelas 1, dulu saya belum punya WA, dulu kan SMS sama telepon. Saya SMS dia, Dek, kamu sudah melayani Tuhan? Belum Kak, tapi nanti aku pasti melayani. Kelas 2 SMA dia datang ke rumah kami di Tangerang. Suami saya tanya, Dek, sudah melayani? Nanti Mas, pasti melayani, tenang saja, dia bilang. Sudah, saya diem. SMA, lulus SMA, adik saya kerja di Anyer. Anyer itu deket sama Lampung. Adik saya di sana 2 tahun. Saya mulai tanya, Dek, kamu sudah melayani? Belum Kak. Adik saya tinggal di Anyer, gerejanya di Cilegon. Berangkat 2 jam, di gereja 2 jam, pulang 2 jam. Kalau Anda cuma 30 menit, sampai terlambat, kelewatan. Amin. Saya tanya, Dek, mana nomor gembalanya? Kamu setia ke gereja, kenapa 2 tahun gak dikasih pelayanan? Iya, nanti saya kasih.
Setelah 4 tahun kemudian, saya tanya, gimana sudah pelayanan? Belum. Tiba-tiba bapak di desa di kampung itu telepon, kamu pulang nak, kami panen cengkeh, tolong bantu saya. Adik saya pulang naik kereta api sampai di Jombang. Jombang itu 2 jam dari Surabaya. Pukul 6 pagi nyampe Pak Gembala. Bapak saya jemput pakai sepeda motor. Bapak saya lambaikan tangan, adik saya lari, dia peluk bapak saya, baru begini loh, muntah darah segar. Bapak langsung mundur. Loh kenapa kok muntah? Tadi AC di kereta api. Oh ya sudah. Bapak bilang, ayo kita minum teh. Tidak mau. Sepeda motor jalan 15 menit, adik saya bilang, Pak berhenti Pak di warung kopi, aku pusing. Akhirnya bapak berhenti, baru berhenti, adik saya muntah yang kedua, darah segar sama darah kental. Bapak kaget, kamu kenapa nak? Ini gara-gara AC, kata adik saya. Sudah habis minum teh, adik saya bilang, ayo kita cepat pulang, kangen mama, katanya. Sudah. Sepeda motor sampai 20 menit kemudian sampai di rumah. Adik saya sama bapak di sini, ibu di pintu itu. Bapak bilang, ini anakmu datang. Ibu saya lari peluk adik saya. Belum sampai peluk, muntah kental yang ketiga. Ibu langsung mundur. Ini kenapa? Tadi sudah muntah kali yang ketiga. Gak usah masuk rumah. Pinjam mobil tetangga, adik saya dilarikan ke rumah sakit Mojowarno, jaraknya 1 jam. Sepanjang jalan adik saya bilang gini, ini nyeri, ini sakit, ini nyeri. Bapak bilang, tenang ya nak, tenang. Sampai di UGD, diperiksa dia kesakitan. Ini sakit, ini sakit. Itu jam 8 pagi kan? Jam 8 pagi. Jam 3 sore adik saya dipindahkan ke ruangan. Ibu saya dipanggil jam 4 sore. Bapak ibu, anaknya pernah punya pengalaman sakit berat? Tidak dok. Cuma batuk pilek biasa saja. Oke. Kami akan ambil hasil akhirnya untuk jantungnya. CT scan, rongsen semuanya lah. Itu jam 5 lebih lah, setengah 6 lah. Ditunjukkan hasilnya, ternyata adik saya ada paru-parunya bermasalah, ada jantung koroner. Ibu saya kaget. Ibu saya bilang gini, dokter, sembuhkan anak saya. Walaupun saya harus jual rumah, jual ladang, yang penting anak saya sembuh. Dokternya bilang begini, dokternya Kristen, Bu, ilmu kedokteran itu bukan penentunya. Kita berdoa, minta kuasa Tuhan saja, kata dokternya. Baik, oke. Akhirnya setengah 7, jam 7, ibu saya dipanggil ke ruangan. Akhirnya sama-sama adik saya pindah ruangan lagi. Pindah ruangan itu jam 7 malam. Sampai di sana semua alat dipasang, semua alat dipasang. Adik saya masih merintih kesakitan, ini sakit, ini sakit. Terus dokter katakan, ini jantungnya mulai lemah. Kita harus pacu jantung, anaknya semakin lemah. Ibu saya sama bapak bilang gini, silakan dok, lakukan yang terbaik saja. Oke. Dokter kasih kode. Pacu jantung yang pertama, seperti disetrum Pak Hengki. Tak gitu kan. Adik saya bilang, sakit. Dia bilang ke bapak ibu saya, Pak, aku mau sembuh Pak. Nanti kalau aku sembuh melayani Tuhan. Bapak bilang, sudah jangan banyak pikiran. Dokter kasih kode yang kedua. Disentakan jantungnya, cak gitu. Air mata adik saya menetes. Sakit, dia bilang gini. Dia lihat ke arah ibu saya, aku mau sembuh. Kalau aku sembuh aku pasti melayani. Ibu saya bilang, sudah tenang, kamu nanti melayani. Janjimu sama Tuhan bukan sama manusia. Oke. Adik saya sakit. Doakan saya Pak, doakan saya. Iya Bapak doakan. Dokter kasih kode yang ketiga. Adik saya taruh tangan bapak dan ibu begini. Dia tatap mata ibu bapak, dia bilang, Pak doakan aku mau sembuh. Iya, bapak cuma bilang gitu. Dokter kasih kode yang ketiga. Sret. Adik saya meninggal di usia 21 tahun tanpa sempat melayani Tuhan. Ibu saya pingsan. Keesokan harinya jenazah dibawa ke rumah. Karena bapak saya seorang RT, banyak yang datang hari itu. Yang datang teman sekolah, tetangga, teman SMP, teman SMA, semua datang. Dalam kata-kata sambutannya bapak saya bilang begini,
Saya percaya, anak saya percaya Yesus, saya masuk surga. Tapi yang sedih buat saya, anak saya punya talenta musik yang luar biasa. Dia nggak sempat melayani. Talentanya terkubur bersama dengan jasadnya. Bapak, saya titip pesan ke semua yang hadir. Saudara yang hadir di sini, selama Tuhan kasih kita kesempatan, layani Tuhan. Jangan seperti anak saya, talentanya terkubur bersama jenazah. Hari ini ketika engkau mendengar kebenaran ini, jangan tunda untuk melayani Tuhan. Jangan tolak untuk melayani Tuhan. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Paling tidak kalau Tuhan panggil saya sudah akan berikan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus